semangat mereka swadaya, semangat mereka mandiri. Kita berterima kasih. Mereka langsung minta tugas dan kita tugasi, yakinkan seluruh anak muda Indonesia. Pak Anies, Pak Surya hari ini dan Pak Ahmad Saiku apakah juga akan hadir mengantarkan ke KPU? Pak Surya, dari pimpinan partai ada, tapi saya tidak tahu persis siapa-siapa saja namanya. cukup ya? Yuk, makasih. Makasih ya. Yuk. Makasih. Tripod guys. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali Breaking News Metro TV. Baru saja tadi kita lihat ya bagaimana ada pernyataan singkat dari pasangan Amin yang akan segera berangkat ke KPU. Dan ini tampaknya mobilnya akan segera keluar. Tadi juga sebelumnya ada pasangan Prabowo Gibran bersama dengan partai pengusung. Ini dia, semuanya berangkat dengan mobil listrik ya, bus listrik menuju ke KPU. Oke, kembali kami informasikan pemirsa bahwa pada hari ini tanggal 14 November 2023 akan dilaksanakan pengundian nomor urut Capres Cawapres. Karena ada 3 pasangan calon, maka nantinya nomor urut yang tersedia adalah 1, 2, 3. Pak Putu sebagai mantan komisioner KPU, bagaimana sih mekanisme pengundian nomor urut? Tadi kan sudah disampaikan bahwa akan ada 2 putaran. Putaran pertama itu untuk mengambil nomor antrian, putaran kedua adalah pelaksanaannya sesuai dengan nomor urut antrian yang diterima. Adakah potensi katakanlah kecurangan di situ? Orang bisa memesan dulu atau mengira-ngira dia akan mendapat nomor berapa? Ada tidak Pak Putu? Ini mahal nih sebelum masuk ke sana biar terhantar dengan baik dulu. Tadi kita kan sudah sepakat sebelum break ya bahwa tidak pernah ada nomor urut yang spesial. Ya. Hanya terakhir saja nomor 1. Yang kedua, aturan yang ada sekarang tidak muncul di peraturan KPU. Jadi ini lewat pleno KPU bagaimana urutan-urutan pengambilan nomor urutnya. Jadi tadi Mbak Zilvia sudah menjelaskan, kita ingin sampaikan pada pemirsa lagi. Kira-kira nanti begitu datang, nomor urut yang akan diambil adalah nomor urut antrean. Pertanyaannya adalah siapa yang mengambil pertama antrean itu, nomor urut antrean itu? Mereka yang mendaftar pertama. Nah, oleh karena itu nanti kemungkinan Muhaimin Iskandar, Amin, pasangan Amin akan mengambil nomor antrean pertama. Kemudian nomor antrean kedua, nomor antrean ketiga. Nah, setelah dapat nomor antrean inilah, berdasarkan nomor antrean inilah baru mengambil nomor urut yang ada di sana. Kita belum lihat seperti apa fisik barang dari nomor urut yang akan diambil itu. Tapi kalau misalnya ingin lebih aman, memang sebaiknya menggunakan tabung. Jadi tabung begitu dimasukkan di dalam, kemudian nanti dibuka. Tradisi kita beberapa kali pemilu memang menggunakan semacam tabung selongsong begitu, sehingga dibuka kelihatan nomor biasanya besar begitu, kertas besar seperti itu. Saran saya sebetulnya nanti sebelum pengundian nomor urut, KPU dan Bawaslu beserta DKPP dengan ketua tim kampanye masing-masing pasangan calon memeriksa dulu tiga selongsong itu atau apapun, nanti kita lihat bentuknya seperti apa, sehingga diyakini bahwa memang tidak ada tanda atau apapun yang memberi satu sinyal bahwa ini nomor urut berapa gitu. Jangan beda sendiri pokoknya. Betul. Tabung itu ya. Saya harus menjelaskan ini karena di beberapa pemilihan kepala daerah potensi kecurangan itu sangat mungkin terjadi. Pernah ada kejadian misalnya pengundian nomor urut salah satu tempat DPD gitu. Jadi lipatan surat itu ditekuk sedemikian rupa sehingga orang itu kemudian mendapat nomor 1. Hanya karena kemudian ada oknum di dalam yang kemudian nakal, komisioner di daerah yang nakal. Itu ketahuan Pak Putu? Oh, ketahuan. Diproses? Ketahuan, kita proses, proses waktu itu, dan kemudian orang yang bekerja sama itu di daerah itu kita kembalikan ke provinsi. Kemudian ada salah satu ASN yang pada saat itu berkonspirasi untuk nomor urut itu. Saya ingin mengatakan bahwa di Pilpres ini sebentar tim kampanye bersama Bawaslu dan KPU memperlihatkan dulu secara terbuka bentuk undian seperti apa itu, apakah selongsong atau apa, bahwa betul-betul fair, betul-betul clear, tidak ada tanda apapun, dimasukkan kemudian dan barulah kemudian dilakukan proses pengundian. Oke, itu informasi yang menarik sekali ya. Mahal sekali dari mantan komisioner KPU. Bisa disebut kasus ya. Oke, baik, kalau kita berbicara soal, karena
ngomongin potensi kecurangan dalam pengambilan nomor urut, saya ingin berbicara soal potensi kecurangan yang lebih besar dalam proses pemilu nanti, terutama Pilpres 2024. Mas Burhan, belakangan seminggu terakhir ini sepertinya narasi ancaman kecurangan, manipulasi hukum, tanda-tanda kecurangan dan sebagainya itu sudah sering disampaikan dalam minggu-minggu ini. Apakah potensi kecurangan itu hanya sekedar narasi karena berangkat dari putusan MK yang dinilai cedera secara etiknya, atau ini adalah potensi yang real, Mas Burhan? Begini ya, pertama saya ingin menyoroti dua hal. Satu, dari pihak yang menyuarakan narasi kecurangan itu. Ya. Dua, dilihat dari potensinya itu sendiri. Ya. Pertama, dari sisi pihak yang menyampaikan narasi itu, menarik karena yang menyampaikan adalah ketua umum partai terbesar pendukung pemerintah. Kalau misalnya itu yang menyampaikan partai-partai pendukung Amin, Anies Muhaimin, saya tidak kaget. Tapi ini yang menyampaikan adalah Ibu Mega. Nah, tentu menarik bukan sekedar sosoknya, tetapi ini semacam deklarasi terbuka perpisahan jalan antara PD Perjuangan dengan Presiden Jokowi terkait dengan rute 2024. Karena lagi-lagi kita lihat statement ini disampaikan oleh Ibu Mega. Oke, Mas Burhan, kita tahan sebentar ya. Kita dengarkan dulu ada pernyataan yang disampaikan salah satu capres. Ada dinner bersama begitu antara Prabowo, kemudian Ganjar, Pak Mahfud dan lain sebagainya. 6 bersama. Apa pesan ataupun hal yang ingin disampaikan nanti ketika dinner bersama ini? Itu hal yang cukup menarik. Apakah ini mengartikan kedamaian atau seperti apa? Silakan Pak Anies. Ya, mengartikan kebersamaan ya. Kan seperti olahraga, memang beda tim, tapi kita semuanya adalah dalam rangka bangun kompetisi yang sehat, Indonesia yang lebih baik, semuanya itu. Jadi duduk bersama, pesan juga buat semuanya. Pilihannya boleh beda-beda, tapi silaturahminya jangan putus. Anies, ada yang ingin disampaikan mungkin? Prabowo, Ganjar, Ya ngobrol santai aja gitu. santai aja. Ya kan Gus? Iya, nggak ada yang santai, khusus. nggak ada yang khusus, sudah santai. Santai. Ini berarti mengartikan makan hari ini seperti apa? Ya, kita mulai pertandingan ini dengan perasaan kompetisi yang biasa, butuh sportivitas, itu aja, sehingga ya kebersamaan dalam kompetisi tidak kemudian memutus silaturahim. Tadi sempat mention 90 hari lagi nih jelang. Yes. Apa yang terus disampaikan sama Pak Anies di sini kepada para simpatisan dalam? Iya, 90 hari itu waktu yang sangat pendek kepada seluruh pecinta, pendukung, para aktivis Amin mania di seluruh Indonesia. Gunakan 90 hari ini betul-betul untuk meyakinkan dan merebut hati rakyat, membawa rakyat pada ide perubahan, mengkonsolidir langkah bersama untuk mewujudkan perubahan. Karena perubahan ini agenda nasional bersama, bukan agenda Mas Anies, bukan agenda Muhaimin Iskandar, bukan agenda partai-partai, tetapi agenda rakyat Indonesia untuk perubahan yang lebih baik. Pasti semua ingin gajinya lebih tinggi, pasti semua ingin kesejahteraan lebih merata, pasti ingin yang menganggur segera bekerja. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Dari Pak Anies sendiri di 90 hari ke depan ini kan program Muslimin menyampaikan ini waktu yang sangat singkat begitu. Nanti pembagiannya akan seperti apa? Ini kan Indonesia juga cukup luas. Apakah nanti Pak Anies khusus untuk wilayah sini atau saya bersama-sama atau seperti apa nanti? Mungkin kami berempat ini disebar. Berempat ini akan disebar. Jadi beda tempat, beda rangka supaya bisa jangkau semua. Kemudian buat semua relawan, kader partai, 90 hari ini sprint. Jangkau semua, tetangga, saudara, seluruhnya jangkau. Dan sampaikan pesan perubahan. Jadi 90 hari ini 90 hari yang kita sudah harus sprint, lari cepat. Dan kita berharap dengan adanya timnas yang nanti membereskan banyak hal di tingkat koordinasi, itu kita bisa kerja lebih cepat lagi. Pak Anies, ini kan berarti akan sampai Februari ini kan padat sekali begitu. Mungkin ada tips sama Caimin bagaimana untuk menjaga stamina
atau mungkin dari Dari ibu-ibu para yang di istri belakang, kayaknya dari ya. para istri Bagaimana menjaga, saya mulai nih kayaknya. Ini khusus gitu Bu Ferry sama Nah, Bu Ferry mungkin bisa tips khusus sedikit Bu. buat Pak Anies dan mungkin nanti buat Caimin gitu dari para istri untuk menjaga stamina sampai kampanye nanti begitu Bu. Mari kita buka rahasianya Bu Ferry. Bu Ferry dulu, boleh Bu Ferry. Vitaminnya. Itu. Selain vitamin, apa aja nih Bu? Air kelapa dikasih madu. Air kelapa dikasih madu. Karena kan pasti Saya saja, jadwal saya saja sudah terisi 80 hari. 80 hari udah 10 hari saya kosongkan, sewaktu-waktu bisa bareng sama Mas Anies. Apalagi Mas Anies. Saya ada 80 penuh nih. Berarti tinggal 10 kosong. 10 saya minta kosongkan 10. Siapa tahu saya harus ke KPU, siapa tahu saya harus berduet berdua. Nah, kalau istri-istri punya 90 hari kan lumayan, 100 berapa itu Mas? 180 hari kan lumayan. Ya, lumayan bisa dibagi. Lumayan, makanya kita berangkat sama-sama biar nanti kerjanya juga bareng-bareng. Bagi-bagi. Terbayang sih memang ini brutal secara waktu. Waduh. Nanti kira-kira Dan saya pernah ngalamin tuh, Gus. Ini ya kalau bicara kampanye. Kampanye itu paling melelahkan dari semua kegiatan yang kita rasakan. Secara fisik tentu, Sangat. ya. Kemudian secara intelektual. Ini ditanyain terus nggak ada persiapan. Memangnya kita nggak bisa sempat ngomong. persiapan. Tolong dong tanyanya yang ini aja kan nggak bisa. Ditanyain apa saja, sama siapa saja, kapan saja, di mana saja. Jadi secara intelektual tuh stamina harus jaga. Yang kedua mental. Kan sambil disorot sana sini, sambil ada yang muji, ada yang nyaci, ada macam-macam tuh semuanya. Oke? Jadi staminanya tuh stamina fisik, stamina intelektual, stamina mental. Nah, terus kadang-kadang nih pengalaman waktu itu Gus, kan sama tim nih pulang jam 12:30 malam, sampai di rumah. Terus ajudan bilang, Pak Anies, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.